Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini ingin saya melanjutkan untuk pembahasan min wasair Rasul, kitab wasair Rasul, di mana ada 55 wasiat yang telah dicantumkan dalam kitab ini, dan pada hari ini adalah al-wasiyah ar-rabi'ah, yaitu wasiat yang keempat. Temanya adalah ighatsatul malhuf, itu memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan. Ighatsatul malhuf, ya, memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan. An Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Pada al-wasiyah ar-rabi'ah ini akan saya bagi dua pertemuan, karena ada dua hadis yang meskipun saling berhubungan, tetapi hadis yang kedua sangat panjang, ya. Pada kesempatan ini hanya hadis yang pertama. Ada setidaknya 5 pesan yang disampaikan pada hadis yang pertama. Meskipun saya juga bisa memberikan pemaknaan bahwa poin 2 sampai 5 itu merupakan juga syarat atau bisa menjadi pendukung pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar ini, atau Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam itu saudara orang Islam yang lainnya. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saudara. Dalam surat Al-Hujurat juga dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, ya, bersaudara. Maka apa yang harus dilakukan antara saudara? Dalam keterangan yang lain dikatakan kal jasadil wahid, bagikan satu anggota tubuh. Itu idealnya, ya, ideal, dan kita mestinya sebagai umat Islam itu melakukan segala sesuatu kan yang ideal, ya. Seperti anggota tubuh, kal jasadil wahid, satu tubuh, ya. Idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bil humma, ya. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya itu juga merasakannya, ya. Jadi tidak mungkin tangan kiri akan menyakiti tangan yang kanan, tangan kanan akan menyakiti tangan yang kiri, begitu pula yang lainnya. Apabila yang satu sakit, semua anggota tubuh merasa sakit. Itu mestinya al-muslim akhul muslim. Ingat, garisnya adalah bahwa orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu bersaudara, ya. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah persaudaraan karena agama, persaudaraan sama orang yang memeluk agama Islam. Meskipun
terkadang seorang saudara yang sekandung saja malah terkadang tidak akur, ya, satu dengan yang lainnya, ribut terus, bahkan lebih akur, lebih enjoy, lebih asik dan suka menolong orang lain daripada saudaranya, ya, daripada saudara yang satu bapak, satu ibu atau yang keluarga, ya. Nah, ini kan sangat ironis, ya, di saat Islam menganjurkan agar sama saudara saling membantu, bahkan ketika ada infak dan sebagainya, zakat dan sebagainya, diutamakan orang yang satu keluarga yang masih punya hubungan kerabat dulu. Nah, seandainya satu kerabat memperhatikan yang lainnya, maka semua orang Islam memperhatikan kerabatnya masing-masing yang membutuhkan, dan insya Allah semua masalah akan selesai. Nah, mengangkat lebih tinggi bahwa orang Islam semuanya bersaudara, ya. Nah, apa yang kedua? La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Catatannya ada itu. Tidak boleh melakukan kezaliman terhadap muslim yang lainnya. Yang kedua, wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh, ya, tidak boleh menyerahkan kepada musuh muslim yang lainnya, ya, seandainya akan dibunuh dan lain sebagainya. Nah, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, berlaku melebihi batas yang semestinya, memberikan hak orang lain tidak yang semestinya. Itu adalah zalim. Jadi tidak proporsional, itu zalim. Maka dalam hal pemberian hak, kalau ada seorang yang memberikan hak orang lain kok kurang dari yang semestinya, itu zalim. Begitu pula kalau orang lain kok bertindak sewenang-wenang pada orang lain, itu zalim. Ya. Makanya Islam itu menuntut adanya hal yang adil. Ya. Contoh ayat adil, ya, dalam qisas as-sinna bis-sinni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Gigi, apabila orang kemudian merusak gigi orang lain, maka balasannya satu gigi ya satu gigi, ya. Telinga ya dengan telinga. Jangan kemudian satu gigi ia menuntut dua gigi atas orang lain tersebut. Yang disakiti telinga, satu telinga menuntut duanya, bahkan menuntut pembunuhan dan sebagainya. Ini enggak, ya. Kalau memang sudah diberikan seseorang, orang yang telah bersalah itu sudah dihukum, ya sudah, itu adalah hukum yang berlaku. Contoh ketika hukum yang berlaku di Indonesia, kita menuntut dihukum penjara berapa tahun, sudah di penjara, ya sudah, jangan menuntut yang lainnya. Kalau menuntut yang lainnya itu zalim kepada siapapun, apalagi kepada orang yang seagama dengan kita. Nah, karena banyak orang yang ketika bersosial, ya, itu terkadang dia lupa, ya, bahwa dia berlaku zalim, menuntut lebih dari yang semestinya, ya. Ada orang bersalah, ya, kemudian dituntut. Nah, secara hukum sudah ditentukan bahwasanya ia di penjara 3 tahun. Tapi sudah di penjara 3 tahun, dia dituntut terus menerus, padahal ketika masalah itu terjadi pada diri kita atau saudara kita, kita menuntut pengen yang lebih ringan, itu kan sangat zalim, ya. Zalim kepada siapapun, kita tidak boleh melakukan zalim, apalagi kepada saudara seagama. Yang kedua, wala yuslimuhu, ya, apabila saudara kita bersalah, ya, apabila ini dalam perang, ya, ini contohnya itu dalam perang. Nah, kemudian saudara kita melakukan kesalahan, yang kesalahan itu sebetulnya bisa dimusyawarahkan, ya, atau mungkin akan terjadi pembunuhan dan lain sebagainya di luar hak yang semestinya, ya. Ada orang Islam yang kebetulan minta perlindungan karena dia mencuri dan lain sebagainya, tetapi masa kemudian menuntut untuk membunuhnya, kok kita menyerahkan, itu, atau menunjukkan bahwa itu sembunyi di rumah saya, tunjukkan kepada orang yang lagi mencarinya. Nah, setelah itu kemudian ditangkap, dihakimi,
bersama-sama oleh massa, kemudian meninggal dunia sama atau sakit parah, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Harus berlaku sesuai dengan hukum. Ya, ada orang yang sembunyi, udah ditutupin aja. Tapi kemudian kalau memang perlu diserahkan ke karena dia harus dituntut atas perilakunya, maka serahkanlah kepada pihak yang berwenang. Jangan kemudian semena-mena kita memberikan kepada orang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Yang berikutnya adalah barang siapa yang memenuhi kebutuhan hidup saudaranya, apapun kebutuhan itu bisa materi, bisa imateri, ya, bisa material, bisa imaterial. Artinya bisa sesuatu yang berupa benda. Mayoritas memang kebutuhan orang katakan ketika ada orang mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan, nah, orang kemudian akan terlintas dalam pikirannya bahwa yang dibutuhkan adalah material, ya, uang, makanan dan lain sebagainya. Karena memang kebiasaannya atau mayoritas orang itu ketika membutuhkannya dalam sisi finansial atau sisi material itu, ya. Nah, ketika sisi itu, ya, oke lah, kita memberikan kebutuhan, ada tetangga kita yang lagi membutuhkan, kita lagi pas kelaparan dan sebagainya. Ingat bahwa kalau fi hajati, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut, ya. Jadi sebetulnya kalau memang kita ini adalah hukum kausalitas, bisa saja dikatakan seperti itu, bahwa kalau memang kita pengen, ya, menginginkan bahwa segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka caranya bukan hanya sekedar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa setiap saat, berdoa setelah sholat fardu dan lain sebagainya, atau sholat duha terus menerus. Tapi di sisi lain kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak. Tapi justru satu sisi cara yang tersebut, ya, yang tadi saya sampaikan dengan doa dan sebagainya, itu kita lakukan. Tetapi jangan lupa bahwasanya lebih manjur lagi kalau kita memberikan pemenuhan kebutuhan kepada saudara-saudara kita, ya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita kepengen sukses, seperti itu, anak kita kepengen sukses dalam meniti karir dari mulai pendidikan SD, SMP, MI, MTS, Madrasah Aliyah, kemudian ke perguruan tinggi Islam atau ke SD, SMP, SMA, kemudian ke PTU dan lain sebagainya, kemudian karir kerja dan lain sebagainya. Maka jangan lupa, kita pengen anak kita sukses, itu adalah kebutuhan kita, penuhi. Oh, ternyata ada saudara kita yang dalam hal pendidikan kurang mampu, kita kasih support dana untuk pendidikan. Insya Allah Allah pun akan memenuhi hajat kita, dan itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau seumpama kita menghendaki anak kita sukses, tapi kita tidak care, tidak peduli kepada saudara-saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya, bahkan kepada keluarga kita yang kakaknya, adiknya atau keponakan kita dalam hal meniti karir dalam pendidikan, kok kita tidak peduli, maka jangan harap kalau Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini dalam hadis ini, dalam hadis yang kedua nanti min kurabi yaum dunya wal akhirah, ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan hadis kedua, tapi kalau dua nanti ada balasan yang lebih banyak, ya. Yang pertama aja, ya, bahwa barang siapa yang mengangkat izalah, ya, menghilangkan kesusahan yang menimpa saudara kita, yang menimpa saudara muslim kita, yang menimpa keluarga kita atau orang lain, ya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan kesusahan yang akan menimpa kita besok dari banyaknya kesusahan yang ada pada hari kiamat. Ingatlah saudara kita, ya, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, bahwa hari kiamat adalah hari di mana semua manusia itu mempertanggungjawabkan amal masing-masing, semuanya tanpa kecuali. Dan hari itu adalah hari yang sangat menyusahkan. Semua orang ketakutan.
Ya, semua orang. Karena apa? Jangan-jangan amal yang dilakukan ketika di dunia tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Apalagi kemudian jangan-jangan tidak akan mendapatkan syafaat, termasuk syafaat dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka setiap orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang sibuk dengan urusan orang lain. Nah, di saat itulah ketika susah, dia tidak akan mendapatkan pertolongan oleh Allah SWT. Kecuali kalau di dunia dia senantiasa memberikan pertolongan, menghilangkan kesusahan orang lain. Memberikan kesusahan orang lain, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi orang lain. Itu tidak harus dengan materi, bisa saja dengan apa, bisa saja dengan ilmu yang kita berikan. Ada saudara kita yang penuh dengan permasalahan, maka datang kepada kita memberikan solusi dengan ilmu kita. Ada saudara kita yang memang seumpama dalam mencari nafkah tidak bisa, kita memberikan solusi dengan cara apa? Bisa saja dengan materi, dengan menolongnya, memberikan fasilitas perdagangan dan lain sebagainya. Atau memberikan nasihat, itu juga salah satu farroja an muslimin kurbatan. Bisa dengan ilmu, bisa dengan materi, bisa dengan nasihat, bisa dengan senyum kalau memang kita tidak mampu untuk memberikan yang lainnya. Banyak cara kita bisa memberikan pertolongan, menghilangkan kesusahan orang lain. Ada orang yang lagi terjebak kesusahan, kita hibur, kita nasihati, kita motivasi agar dia senantiasa sabar dan sebagainya. Itu juga salah satu farroja'an muslimin kurbatan min kurabi kurbatan ya min kurabi dunia. Di antara kesusahan dunia dia memberikan solusi. Maka insyaallah farrajallahu anhu biya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Di akhirat akan diberikan solusi, dihilangkan kesusahannya, dari banyaknya kesusahan yang akan ada di hari kiamat. Yang berikutnya adalah waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang mampu memberikan perlindungan dari sisi apa? Menutup aib saudara kita, menutup aib orang muslim yang lainnya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya besok pada hari kiamat. Ketika orang-orang semua manusia itu dikumpulkan di arah mahsyar, maka setiap aib orang itu akan kelihatan, ya, akan dilihat oleh seluruh makhluk Allah SWT, seluruh manusia yang ada di alam mahsyar itu. Betapa malunya orang yang mempunyai aib tersebut, ya, betapa malunya. Siapa orang yang kemudian aibnya itu diketahui oleh seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di alam mahsyar, adalah mereka yang ketika di dunia suka membuka aib orang lain, suka memberikan cacian kepada orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain, tidak mau menutup aib orang lain. Besok di akhirat, yaumal qiyamah, di arah mahsyar, ketika orang semuanya dikumpulkan, maka dia akan dibukakan aibnya di hadapan seluruh manusia oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Dan betapa malunya saat itu. Nah, maka ada satu cara agar aib kita tidak diketahui oleh orang lain. Ingatlah, memang bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki aib. Saya punya aib. Semua punya aib dan punya celah dan punya privasi. Tetapi saya dikatakan baik karena apa? Allah masih menutupi aib saya. Saudara dikatakan baik karena Allah masih menutupi aib saudara. Sampai kapan? Sampai kita mampu untuk menutupi aib saudara kita, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah SWT. Tetapi ketika kita di dunia kok membuka aib orang lain, jangankan di akhirat, di dunia kita kok membuka aib orang lain, maka balasannya sedikit-sedikit aib kita akan dicoba oleh Allah SWT, dibuka di mata orang lain. Dan saat aib kita diketahui oleh orang lain, maka orang lain akan mengetahui bahwa kita adalah ternyata bukan orang baik, tapi orang jelek. Kalau kita kepengen aib kita, kekurangan kita ditutupi oleh Allah SWT dan tidak diketahui oleh orang lain, caranya adalah kita tutup aib orang lain. Kenapa hadis ini sangat
kontekstual, ya, di mana saat ini banyak saudara-saudara kita yang dengan mudahnya membuka aib orang lain, tidak hanya di depan orang, tetapi bahkan di media massa. Secara umum sedunia orang tahu aib seseorang dibuka dengan caranya, dan itu seakan-akan dia melakukan kebaikan dan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, seandainya ada orang yang kemudian membuka aib orang lain, man sanna sunnatan sayyi'atan, maka dia seakan-akan memberikan pelajaran kepada orang lain bahwa membuka aib orang lain itu hukumnya boleh. Ya, bahkan kalau kemudian dikatakan bahwa itu adalah sebagai cara untuk agar orang lain itu sadar dan sebagainya, dibuka di pihak di publik, ya, di media sosial dan sebagainya, maka ingat itu adalah pelajaran membolehkan, dan ketika membolehkan, ingat orang tersebut akan menanggung dosa dari dirinya, dosa dari orang yang mengikutinya sampai ila yaumil qiyamah, terus menerus. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'daha min ghairi ayyan qusamin ujuri syai'in auzari syai'un. Jadi dia akan mendapatkan dosa terus, MLM, ya, multi level marketing, terus menerus dari bawahnya. Kirim, bukan kirim uang, tetapi kirim dosa terus menerus. Na'udzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, ayo kita perkuat persaudaraan kita, ya. Maka dengan cara apa? Pertama, jangan berlaku zalim, jangan menundung, jangan menindas orang lain. Lindungi saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi kesusahan, penuhi kebutuhan mereka, ya kan. Kalau memang ada masalah, kita bantu, baik secara finansial maupun dengan ilmu kita atau nasihat dan lain sebagainya, materi. Dan ingat, yang terakhir adalah tutupi aib saudara kita, jangan dibuka, ya, kecuali di depan pengadilan kalau kita memang diminta untuk membukanya, ya. Masalah yang terakhir ini, membuka aib orang lain, adalah masalah yang sangat krusial saat ini, di mana banyak orang membukanya. Jangan kita ikut-ikutan. Jadikanlah diri kita sebagai ukuran atas aib orang lain. Mudah-mudahan nasihat yang keempat, ya, pada hadis yang pertama ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita orang yang mampu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah. Amin ya rabbal alamin. Dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada hadis yang kedua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.